Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Nabi Sulaiman yang berhasil penjarakan iblis. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Nabi Sulaiman mendapatkan banyak mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semasa hidup, ia bisa berkomunikasi dengan hewan dan bangsa jin. Ia juga berhasil menjadi raja yang kaya. Termasuk mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni keberhasilan Nabi Sulaiman menangkap dan memenjarakan iblis. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah untuk menangkap iblis. Ya Allah, Engkau telah menundukkan bagiku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi, pinta Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan Nabi Sulaiman menangkap iblis hanya satu, yaitu agar tidak ada lagi yang mengganggu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya melarang Nabi Sulaiman menangkap iblis, karena perbuatan tersebut tidak ada gunanya. Tetapi Nabi Sulaiman bersikukuh ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Sulaiman, tidak ada gunanya jika iblis ditangkap. Nabi Sulaiman, ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman, ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini beberapa hari saja. Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman pun menangkap iblis dan memenjarakannya. Setelah iblis ditangkap, Nabi Sulaiman memerintahkan anak buahnya pergi ke pasar untuk menjual tas hasil kerajinan kerajaan. Uang hasil penjualan tas ini akan digunakan untuk membeli gandum. Nabi Sulaiman memang dikenal sebagai raja yang kaya raya, namun ia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam buku Perjumpaan dengan Iblis oleh Muhammad Syahir Al-Aidrus, dijelaskan ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa setiap hari di dapur istana, Nabi Sulaiman dimasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Meski demikian, Nabi Sulaiman tetap membuat tas dan menjualnya ke pasar untuk mencari makan. Sayangnya saat hendak menjual tas, anak buah Nabi Sulaiman mendapati pagi itu pasar tutup. Tidak ada satupun orang yang berjualan. Atas kejadian tersebut, dilaporkanlah hal tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi? Tidak ada jawaban. Setelah peristiwa itu berlangsung beberapa hari, Nabi Sulaiman akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan padamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Iblis yang ditangkap Nabi Sulaiman berhenti menggoda manusia sehingga manusia tidak lagi bersemangat mencari hal yang sifatnya duniawi. Akhirnya, Nabi Sulaiman pun segera melepaskan iblis.
Keesokan harinya, orang-orang kembali pada aktivitasnya di pasar, membuka kios, bekerja dan mencari nafkah untuk kehidupan duniawi. Demikianlah kisah kehebatan Nabi Sulaiman. Sebagai manusia beriman, ia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menangkap iblis, menguasai jin, menundukkan angin dan binatang, dan menjadi raja atas manusia. Dengan kekuatan dan mukjizat tersebut, Nabi Sulaiman tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap bijaksana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.